lagi kita semua masih berkabung dan kita semua masih bersedih dengan peristiwa ini. Tetapi dalam bacaan malam hari ini kita semua akan diperdengarkan sabda yang mengisahkan tentang rumah Bapa. Saudara dan saudari adik-adik yang terkasih, kita semua tahu rumah tujuan tempat kita tinggal, tempat kita kembali berkumpul, tempat kita berteduh, tempat kita beristirahat, dan tempat tinggal tetap kita di dunia ini. Tetapi ada rumah yang kekal dan abadi, yaitu rumah Bapa di surga. Rumah itulah yang menjadi rumah kebahagiaan abadi. Pada malam hari ini kita semua diingatkan untuk tetap memiliki iman, harapan, dan kasih. Tetap memiliki ketiga keutamaan teologal ini untuk terus-menerus mengimani Allah yang akan menghidupkan kita di akhir hidup kita nanti, yang kita kenal dengan kebangkitan. Baiklah, pada awal ibadah ini kita semua sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa, kita mengakukan dosa di hadapan Tuhan dan sesama, agar kita siap untuk menyambut sabda yang mau berkata-kata di dalam diri kita. Kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini juga kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang rumah Bapa, untuk sampai ke rumah Bapa, maka kita harus melewati aneka macam liku-liku untuk sampai ke sana. Takarannya apa atau ukurannya apa? Ternyata dalam bacaan Injil malam hari ini, kita diingatkan untuk dengan tegas, Yohanes katakan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Biasa saja ya, syaratnya cukup mudah, cukup dengan percaya. Tetapi syarat lain adalah janganlah gelisah. Jadi ada kata larangan, jangan gelisah. Saudara-saudari yang terkasih, manusia itu kegelisahannya amat kuat. Kita semua pasti pernah gelisah. Gelisah karena tamu yang kita tunggu tidak datang. Atau gelisah karena anak yang kita tunggu tidak pulang-pulang. Kegelisahan lain adalah kita gelisah kalau kita sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup, harapan lagi untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup. Dan juga mungkin pada saat ini kita juga tidak punya harapan lagi untuk sebuah masa depan yang lebih membahagiakan. Berhadapan dengan peristiwa kematian, manusia itu takut, cemas, dan gelisah. Apa kata Yohanes pada malam hari ini? Jangan gelisah, dan lanjutannya percaya. Mengapa kita jangan gelisah? Ayat lanjutannya itu menjadi jawaban yang cukup jelas. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Kata banyak ini memberi harapan pada kita bahwa kita semua nanti akan di situ. Yohanes dalam Injilnya mengajak kita untuk percaya karena di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi kita juga tidak mudah untuk cepat percaya ya. Karena ada Thomas yang tadi mewakili kita cukup ragu-ragu dengan pernyataan ini. Thomas katakan, "Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, jalan menuju rumah yang kekal tadi." Lalu Yesus katakan apa? "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ada 3 kata kunci sebenarnya. Frase pertama, jalan. Kita tahu jalan itu cukup membantu dan satu sarana yang setiap hari kita pasti akan menikmati itu, menikmati perjalanan. Dan jalan yang kita jalani, kita nikmati itu, harapan kita adalah bisa selamat. Kalau jalan sedikit lekak-lekuk berlubang, kita mulai gelisah, kita juga tidak nyaman. Lalu yang kedua, kebenaran. Kebenaran ini abstrak. Kita semua tahu bahwa kebenaran itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tepat, sesuatu yang tidak diragukan. Artinya begini, kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang bagi kita semua kita imani sebagai kebenaran yang hakiki, di mana kita akan selamat. Lalu frase yang ketiga atau kata yang ketiga adalah kehidupan. Kehidupan itu
mengisyaratkan bahwa kalau kita memiliki jalan yang benar, jalan yang baik, dan kita mengikuti kebenaran dari Allah, artinya hasilnya adalah kehidupan. Kehidupan ini ibarat kebahagiaan. Kebahagiaan kekal, lalu kebahagiaan kekal itu di mana? Dalam Yohanes, dalam perikop ini yang dimaksud adalah rumah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang tadi dalam awal ibadah saya katakan kita masih berkabung, kita masih berduka, kita masih bersedih bersama keluarga Bapak Lukas. Kita memiliki sebuah keyakinan bahwa ibu kita tercinta ini ada bersama Bapa di dalam rumahnya. Mengapa kita katakan demikian? Karena iman yang ia miliki dan iman kita semua yang mendukung dalam doa-doa kita. Gereja yang nampak adalah gereja yang berkumpul untuk berdoa. Malam hari ini kita sebagai sebuah persekutuan gereja berkumpul untuk mendoakan ibu tercinta Susan yang dipanggil Tuhan. Kita sebagai anggota gereja turut prihatin, turut sedih, tetapi juga kita harus kuat karena keyakinan tadi. Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengikuti jalan Allah ini dengan 3 kata kunci ini, maka kita memiliki rumah kekal, rumah keabadian. Mungkin baik kita belajar dari Injil malam hari ini. Kita tidak perlu ragu-ragu. Kita juga tidak perlu gelisah. Kita juga tidak perlu cemas. Kita juga tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang di luar pikiran Allah, seperti Thomas. Mungkin kita selama ini juga seperti Thomas, ya, takut-takut berhadapan dengan peristiwa kematian, atau kita mempertanyakan tentang apakah benar kalau kita meninggal kita akan mengalami surga. Itu juga pertanyaan-pertanyaan manusia yang masih ragu-ragu karena iman yang dangkal. Mudah-mudahan renungan ini menghantar kita untuk semakin kuat dalam iman. Dalam kaitan dengan kematian ini, kita semua semakin percaya dan semakin hidup, menghidupi iman kita, supaya kalau kita pun pergi menghadap Tuhan dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita dikuatkan dengan sabda Tuhan, mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Penciptaan yang bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bagi Ibu Chan dan keluarga yang ditinggalkan, Allah Bapa yang Maha Baik, karena baptisan ibu kami ini telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya, dan semoga suami, anak-anak, dan juga semua famili yang ditinggalkan juga memiliki harapan akan kebangkitan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan mengganjar segala kebaikannya dengan anugerah berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini di rumah kita ini, supaya Tuhan juga menghibur dan menguatkan kita semua, kelak kita pun memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga kepercayaan orang-orang yang masih goncang imannya karena cobaan tetap semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga saudara kita yang telah dipanggil Tuhan menikmati kebahagiaan kekal dan kelak menjemput kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua warga memberi kesaksian tentang kebangkitan dengan sikap cinta kasih dan semangat berkorban. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi di dalam rumah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita memohonkan bantuan doa dari Bunda Maria, kita menyanyikan Al-Quran. Pasti 547. 547. Supaya menghadap hadirat Tuhan dalam keadaan yang tenang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang
kita semua bangkit berdiri untuk mempersatukan semua doa permohonan dan bantuan doa dari Bunda Maria. Kita menyanyikan bersama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita tundukkan kepala, kita hening sejenak untuk menutup ibadah ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Ayub telah tertimpa cobaan begitu besar, namun dengan tabah ia menyerah kepada kebijaksanaan-Mu. Betapa sedih keluarga yang ditinggalkan oleh ibu kami tercinta ini. Maka kami mohon, berikanlah penghiburan kepada mereka, dan perkenankanlah kami meniru Ayub berkata, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah namanya. Dan semoga kami semua yang Kau kuatkan dengan sabda-Mu, semakin hari semakin mengusahakan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat menikmati surga abadi kelak bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dalam ibadah ini dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah memberi, namun saat ini Engkau telah mengambil. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini keluarga sedang berduka atas meninggalnya Ibu Siani yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan mau mengampuni salah dan dosa jika dia masih hidup di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan memberi kekuatan pada keluarga yang berjumlah, sehingga mereka bisa ikhlas menerima cobaan ini. Ya Yesus yang Maha Kasih, Engkau menyiapkan tempat di surga untuk umat-Mu yang berhimpun. Kiranya Engkau berbelas kasih untuk menyambut putrimu ini, sehingga ia Kau lapangkan jalannya, sehingga ia menuju ke rumah Bapa dengan lancar. Apa yang tidak sempurna ini kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menyempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Bunda Maria, Bunda berbelas kasih, kami mohon kepadamu ya Bunda, kiranya Engkau menuntun Ibu Siani ini menuju dermaga sehingga dia berbahagia di surga bersama para kekasih. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santa Yosef. Dari sekarang sampai kekal, Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lembutkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke surga, Penutup pada bakti 470. Pipi
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala